Shalom. Shalom Jemaat JKI Jire yang luar biasa. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus baik buat kita semua. Amin. Selama memiliki keuletan dan keteguhan hati, besi batangan bisa dibuat menjadi jarum. Nantikan Tuhan, kuatkan dan teguhkan hatimu. Ya, nantikan Tuhan. Dalam Mazmur 27 ayat 14. Orang sukses adalah orang biasa dengan keuletan, ketetapan dan keteguhan hati yang luar biasa dalam melakukan visi yang Tuhan beri. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari siang hari ini kita beribadah bersama-sama dengan penuh sukacita dan antusias bagi Tuhan Allah kita. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Jemaat Tuhan, selamat berjumpa kembali. Kali ini kita ada di hari Minggu yang spesial. Kita mau terus bersyukur sama Tuhan, kita mau naikkan pujian kita mau naikkan penyembahan kita. Mari kita sama-sama nyanyikan lagu ini dengan segenap hati kita. Katakan, Yesus kemuliaan-Mu. Yesus kemuliaan-Mu.
Tuhan, kami mau lebih lagi menyembah-Mu dan memuji-Mu Tuhan. Semua jemaat Tuhan yang percaya katakan amin. Menyembah Tuhan, kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Katakan sama-sama, selidiki aku. Selidiki aku. Lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagi. Katakan sama-sama, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Akan selidiki aku, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu
semakin melekat kepada Tuhan. Ajar kami untuk di hari-hari ini Tuhan, kami semakin melekat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biar apa yang nanti kami dengar akan kami jadikan bekal untuk menjalani hidup ini bersama Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus yang siap mendengarkan firman, katakan amin. Shalom jemaat JKIJ yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita baru saja memuji memuliakan nama Tuhan. Dan saya percaya setiap pujian penyembahan yang dinaikkan dengan sungguh-sungguh, Tuhan bersemayam dan bertahta di atas puji-pujian umatnya. Amin saudara. Dan sebentar kita mau menikmati kebenaran firman Tuhan. Ada kebenaran-kebenaran yang indah yang kita bisa nikmati di dalam Mazmur Daud ini saudara. Nah, selama beberapa minggu ini kan kita belajar soal Mazmur ya saudara. Nah, saya hari ini ditugaskan untuk memberikan sharing tentang Mazmur 51 ya. Judul dari khotbah hari ini adalah pertobatan. Simple, pertobatan. Sebuah kata yang sudah sering banget kita dengar, tapi kita mau lihat apa saja yang menjadi kebenaran di dalam kata pertobatan itu saudara. Oke, Mazmur 51 ayat 1 sampai 2. Untuk pemimpin biduan, Mazmur dari Daud. Ketika Nabi Nathan datang kepadanya setelah ia menghampiri Batsheba. Nah, saudara, Daud itu kan pernah jatuh ya. Kita semua tahu ceritanya. Daud itu pernah jatuh di dalam dosa perzinahan, adultery, dosa pembunuhan, dosa rekayasa. Otaknya itu luar biasa jahatnya saat itu, saudara. Menjadi raja, memakai kekuasaannya gitu kan untuk tidak berperang. Orang lain semua disuruh berperang, dia tidak berperang gitu kan. Lalu melihat istrinya orang dan dia kepingin banget sama istrinya itu, berbuat perzinahan di sana dan akhirnya merekayasa supaya suami dari Batsheba ini terbunuh. Well, semua itu sudah dilakukannya, dikerjakannya. Dan Nabi Nathan menegur dia. Kenapa Nabi Nathan menegur? Karena setiap dosa itu ada penderitaan di dalamnya. Setiap dosa pasti ada penderitaan yang menyertai di dalamnya. Well, kita lihat aja Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa. Tadinya nggak pernah takut apa-apa. Tadinya hidup tidak pernah cemas, tidak pernah khawatir, tidak pernah berpikir sesuatu yang jelek akan terjadi dalam kehidupannya. Tidak pernah berpikir ada masalah yang terjadi dalam kehidupannya. Tidak pernah. Tapi semenjak dia jatuh dalam dosa, well, penderitaan demi penderitaan dialami. Nah, kita mesti menyadari bahwa bagian pertama kita mau belajar hari ini adalah penderitaan di dalam dosa. Setiap dosa yang dikerjakan ada penderitaan di dalamnya. Amin saudara. Oke, Roma 6 ayat yang ke-23. Roma 6 ayat yang ke-23 berkata demikian, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Setiap dosa itu punya upahnya. Upahnya itu adalah apa? Maut. Ujung-ujungnya maut. Tapi sebelum maut itu apa? Penderitaan, saudara. Ada orang berkata, wah enak bisa berdosa ini, bisa berdosa itu. Gak usah pelayanan, enak bisa berdosa ini, bisa berdosa itu. Tapi saudara, tanpa disadari, ujung-ujungnya adalah penderitaan dan maut. Kita semua tidak ada yang mau menderita. Kita semua tidak ada yang mau mati kekal, itu tidak ada yang mau, saudara. Tapi betapa kita suka bermain-main dengan dosa. Dan upah dari dosa itu adalah maut. Nabi Nathan menegur Daud, karena kalau tidak diselesaikan dosa ini, kalau tidak ada pertobatan dari dosa ini, Daud hidupnya dalam bahaya. Nah, setiap dosa harus diselesaikan. Kenapa? Kalau tidak, penderitaan demi penderitaan, saudara, yang akan dialami. Dan kalau kita berkata bahwa masih tetap lebih enak dosa kok, well, saya mau berikan satu bukti bahwa akibat dosa yang dikerjakan itu begitu luar biasa menderitanya. Saudara, saya punya segelas air, saudara.
segelas air ini sudah biasa sekali dinikmati oleh kita, benar ya? Sudah biasa banget, dan bahkan kita kadang-kadang nggak appreciate kita masih bisa minum segelas air. Kadang-kadang kita nggak appreciate apa yang kita bisa lakukan. Tapi apa yang dosa bisa buat dalam kehidupan kita. Mari kita buka ayatnya di dalam Lukas yang ke-16. Mari kita coba lihat sama-sama apa yang dosa bisa buat dalam kehidupan kita. Lukas ayat 16, pasal 16 ayat yang ke-24. Langsung ya, ayat 24 sampai 25. Orang Lazarus dan orang yang kaya dan Lazarus yang miskin. Kita tahu ceritanya ya saudara. Saudara bisa baca mulai dari perikop yang ayat yang ke-29 sampai 31. Tapi hari ini saya akan baca di ayat yang ke-24 dan 25. Ceritanya berdua mati nih. Orang kaya mati, Lazarus mati, ya. Lalu ia berseru, kata orang kaya ini. Katanya, "Bapak Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita." Saudara, saya percaya orang kaya ini di dalam hidupnya mengerjakan dosa demi dosa, sehingga dia masuk ke dalam nyala api. Dan ketika dia lihat Lazarus, apa yang dia inginkan? Satu tetes daripada air ini. Itu saja sudah bisa membuat dia rasanya sedikit lebih lega. Bayangkan saudara, penderitaan yang dibuat oleh dosa itu bukan main-main saudara. Makanya itu jangan tahan pertobatanmu. Ketika kita punya kesempatan untuk bertobat saudara, kerjakan dengan sungguh-sungguh. Karena akibat yang dibuat oleh dosa itu bukan main-main saudara. Perumpamaan tentang anak yang hilang. Anak itu ketika sudah berdosa saudara, anak bungsu ini berdosa kan, pengen foya-foya, pengen habisin waktu bersama pelacur, kepingin apa aja dikerjakan gitu dengan uang yang didapat dari ayahnya, membuat dia menderita luar biasa, bahkan sampai kepingin makan makanan babi saudara. Ya, akibat dari dosa itu luar biasa mengerikan saudara. Nah, hari ini saya percaya ada hal yang sometimes kita perlu menyadari. Dosa yang aku buat, dosa yang aku simpan saat ini akan membawa aku kepada penderitaan demi penderitaan. Dosa yang sedang aku kerjakan nih, tanpa sepengetahuan siapapun, itu sebenarnya sedang membawa aku kepada penderitaan demi penderitaan. Saudara ingat, ketika kita mau minum saudara, ingat, ada orang kaya yang pernah mau mencicipi satu tetes karena dia sudah tidak punya kesempatan lagi untuk memperbaiki kehidupannya. Saudara, ketika kita masih bisa hidup, besok masih bisa bangun, pakai kesempatan itu untuk bertobat. Ketika kita masih punya nafas besok, pakai kesempatan itu untuk bertobat. Karena setiap dosa yang tidak dibereskan dalam kehidupan kita punya akibat fatal dalam kehidupan kita. Amin saudara. Hati-hati dengan dosa yang kita simpan. Hati-hati. Dosa itu selalu mendatangkan upah. Upahnya adalah maut saudara. Oke, yang kedua, kita perlu apa? Kerendahan hati. Yang pertama adalah penderitaan di dalam dosa. Ketika kita sudah menyadari betapa bahayanya ketika seseorang berdosa. Yang kedua, kita mau belajar adalah perlu kerendahan hati.
Mari kita baca mulai dari ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-8. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat. Supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Saudara, Daud menyadari kesalahannya. Daud menyadari kesalahannya. Aku salah nih. Terima kasih buat Nathan yang sudah menegur dengan kasihnya. Karena kalau Daud dibiarkan saja, habis hidupnya, hancur hidupnya. Hancur. Dosa itu selalu mendatangkan kehancuran dalam kehidupan seseorang. Rumah tangga hancur itu karena dosa, saudara. Ya. Pekerjaan hancur, karir hancur itu karena dosa. Pelayanan hancur itu karena dosa. Semuanya hancur karena dosa. Karena dosa punya sifat destruktif yang luar biasa. Daya hancurnya itu luar biasa. Sampai kepada maut. Dalangnya dari dosa ialah iblis. Iblis itu kerjanya mencuri, membunuh, membinasakan. Sampai membinasakan, saudara. Nah, Daud ini menyadari, aku sudah berdosa nih. Aku sudah berdosa. Aku perlu merendahkan hati aku. Udah dosa masih sombong kadang-kadang. Benar ya? Kita ini kadang-kadang udah dosa masih sombong. Udah dosa masih tidak bisa ditegur sama firman Tuhan. Udah dosa masih tidak bisa dinasehatin. Udah dosa masih ngelunjak. Udah dosa masih belagu. Udah dosa masih nantangin Tuhan. Jangan, saudara. Ketika kita sudah berdosa, belajar seperti Daud. Aku merendahkan hatiku, Tuhan. Merendahkan hatiku. Aku menyadari kesalahanku, Tuhan. Aku menyadari, Tuhan, bahwa Engkau yang benar, Tuhan. Aku menyadari bahwa aku keluar dari firman. Aku menyadari, Tuhan, bahwa aku egois. Aku mementingkan diri sendiri. Nah, belajar dari firman. Firman akan memperbaiki kesalahan kita. Firman akan menegur kita, menyatakan kesalahan, memperbaiki kita, memperbaiki kelakuan kita, sehingga kelakuan kita menjadi orang yang dimurnikan lagi oleh Tuhan. Amin, saudara. Dosa itu bahaya sekali. Dosa itu sangat berbahaya. Perlu kerendahan hati. Perlu menyadari kesalahan yang kita buat. Perumpamaan tentang anak yang hilang. Dia menyadari kesalahannya ketika di kandang babi itu. Ketika dia masih jauh dari bapaknya. Ketika dia belum pulang. Kadang-kadang kita berkata bahwa akan aku sudah minta maaf. Saudara, minta maaf itu belum bertobat, saudara. Menyesali itu belum bertobat. Beberapa minggu lalu di Komsel kita belajar tentang Yudas Iskariot. Benar ya? Yudas Iskariot itu menyesal telah menjual Tuhan Yesus. Toh dia tidak selamat. Menyesal itu belum bertobat. Menyesal, minta maaf, belum bertobat. Kadang-kadang kita berkata bahwa kan aku sudah minta maaf. Aku sudah minta maaf kepada Tuhan. Belum bertobat, saudara. Itu baru menyadari kesalahannya. Begitu panjang ayat yang ada di dalam Mazmur 51 ini. Sedangkan itu yang kita baca baru sampai ayat yang ke-8. Ketika Daud menyadari akan dosa-dosanya.
Aku tahu aku salah Tuhan. Rendah hati. Aku mau mengakui kesalahanku. Aku mau minta maaf Tuhan. Aku mau kembali. Anak yang bungsu menyadari, tahu dia salah. Aku mau pulang ke rumah Bapakku. Aku gak layak lagi jadi anak Bapak. Aku akan pulang, gak apa-apa. Jadi orang upahan Bapak aja. Karena dia sudah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Saudara, kerendahan hati akan membuat pertobatan kita sampai kepada pertobatan yang sejati. Kita tidak bisa berkata bahwa aku sudah minta maaf loh, aku sudah minta maaf, aku sudah minta maaf. Yang Tuhan butuhkan adalah pertobatan yang sejati. Proses pertobatan yang selesai, bukannya sekedar menyesal. Menyesal itu cuman secuplik proses daripada pertobatan yang panjang. Jangan bangga kalau kita sudah menyesali dosa kita. Itu baru satu step proses. Masih ada beberapa proses lagi yang harus kita bereskan sampai kita dikatakan benar-benar bertobat dari dosa kita. Kerendahan hati. Ayo belajar rendah hati. Rendah hati akan membuat kita berjalan terus sampai kepada proses pertobatan yang sejati. Tetapi kalau kita minta maaf, lalu kita tidak punya kerendahan hatinya, bagaimana mungkin kita bisa berjalan di dalam pertobatan sampai kita benar-benar adalah orang yang mengalami pertobatan? Ya saudara, hati-hati. Dosa itu punya upah yang luar biasa, upahnya maut. Perlu pertobatan untuk menyelesaikan dosa. Tetapi ketika tidak ada kerendahan hati, kita nggak akan bisa jalan sampai di ujung. Dan sebenarnya pertobatan sejati adalah ketika seseorang melalui semua proses yang dilalui. Nah, kita mau lihat Daud itu mengalami proses apa saja sehingga dia punya pertobatan yang sejati. Nah, kita lihat di ayat yang ketiga, di bagian yang ketiga. Bagian yang ketiga adalah pertobatan, bertobat. Nah, setelah mengerti konsekuensi dosa, setelah punya kerendahan hatinya, ini proses-proses yang harus dialami oleh orang ketika dia berjalan di dalam proses pertobatannya yang sejati itu. Oke, kita mau lihat mulai dari ayat yang ke-9 ya. Terus sampai ke bawah. Saya mau bacakan buat kita semua. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Ada proses bersihkanlah aku. Bersihkanlah aku. Minta Tuhan yang membersihkan kehidupan kita. Ayo Tuhan, pimpin Tuhan, bersihkan Tuhan. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Ada proses-proses yang Tuhan harus kerjakan dalam diri kita. Kalau nggak ada kerendahan hati, susah nih. Ya, biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita. Punya sukacita lagi. Sukacitanya dikembalikan lagi. Biarlah tulang yang kau remukan bersorak-sorai kembali. Punya passion, punya gairah lagi. Punya kembali di restore lagi dengan apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Dosa itu buat orang jadi murung biasanya. Gak happy. Kalau happy pun happy yang semu, saudara. Tapi ketika orang mengalami proses pertobatan, dia akan kembali semakin bersukacita, semakin bersorak-sorai, semakin semangat. Sembunyikanlah wajahmu terhadap dosaku, hapuskanlah segala kesalahanku. Dia minta, Tuhan tolong terus Tuhan, hapuskan segala kesalahanku Tuhan. Jadikanlah hatiku tahir. Tuhan, beresin hati ini juga ya Tuhan, supaya tahir. Perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Tuhan, bukan cuma hati ini Tuhan, tapi batinku ini Tuhan Yesus, kau perbaharui, kau isi dengan roh yang teguh. Saudara, betapa panjangnya proses yang harus kita lalui sebagai seorang yang mau bertobat, saudara. Bukan hanya menyesal. Lanjut. Janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku.
Artinya apa? Aku nggak bisa hidup tanpa roh-Mu Tuhan Yesus. Aku nggak bisa hidup kalau Engkau buang aku dari hadapan. Nah ini pertobatan itu ini loh saudara. Bukti bahwa kita bukan hanya tidak melakukan dosa lagi. Bukti bahwa kita ini gak bisa hidup jauh dari Tuhan. Itu pertobatan. Lanjut ya saudara. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu. Mengerti betapa pentingnya keselamatan. Amin saudara. Dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Wah. Bukan cuma ditahirkan, dibersihkan, punya hati yang baru, punya batin yang baru, tapi diisi juga dengan kerelaan dalam hidup kita. Maka aku akan mengajarkan jalan-Mu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran. Nah saudara, pertobatan ini harus sampai pada tahap ini juga saudara. Aku mau mengajarkan jalan-Mu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran, supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Pernah kepikiran gak? Kenapa seorang hamba Tuhan harus share keburukannya di masa lalu? Kenapa? Karena untuk ngajarin supaya jemaat-jemaat tidak terkena akan dosa yang dulu dikerjakan. Untuk mengajari. Harus sampai pada tahap sini. Kalau menyesal saja tapi tidak mengerjakan apa-apa dan bahkan tidak mengajarkan orang-orang jangan berbuat dosa, belum bertobat. Ingat salah satu amanat agung yang kita harus lakukan adalah apa? Ajarlah mereka. Ngajarin apa? Ini pengalaman-pengalaman hidup kita yang salah dulu, termasuk di dalamnya. Pertobatan prosesnya panjang saudara. Lanjut ya saudara. Apa yang harus Tuhan kerjakan, Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita harus disertai dengan kerelaan hati kita untuk Tuhan. Do it. Kerjakan Tuhan dalam kehidupan Tuhan. Daud itu ngerti banget proses pertobatan itu panjang saudara. Lanjut. Lepaskanlah aku dari hutang darah ya Allah, Allah keselamatanku, maka lidahku akan bersorak-sorai memberitakan keadilan. Orang yang bertobat itu akan punya ujian penyembahan kepada Tuhan, akan punya sorak-sorai memberitakan tentang keadilan Tuhan. Saudara, orang yang bertobat itu semangat ketika memuji memuliakan nama Tuhan. Saya percaya nih, kalau kita semangat saudara, itu tanda bahwa kita bertobat. Memuji memuliakan nama Tuhan. Tapi kalau kita lemes-lemesan saudara, kita mesti bertobat tuh. Karena kita tidak mengerjakan ini saudara. Ya, Daud itu berkata bahwa demikian, aku mau bertobat. Oke, serangkaian proses yang aku harus jalani, aku mau jalani Tuhan. Aku mau dengan rendah hati, Tuhan didik, Tuhan pimpin, Tuhan beresi, Tuhan selesaikan dalam hidupku sehingga aku menjadi orang yang bertobat. Ya, saudara. Sebab engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan, sekiranya ku persembahkan korban bakaran, engkau tidak menyukainya. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk. Tidak akan kau pandang hina ya Allah. Luar biasa ya saudara. Lakukanlah kebaikan kepada Sion menurut kerelaan hatimu. Bangunkanlah tembok-tembok Yerusalem. Maka engkau akan berkenan kepada korban yang benar, korban bakaran dan korban yang terbakar seluruhnya. Maka orang akan mengorbankan lembu jantan di atas mesbah-mesbahmu. Daud menulis akan pengakuan dosa ini. Bukan hanya semata-mata dia jago menulis sesuatu, merangkai kata-kata. Bukan. Ketika dia menulis ini, dia menulis dengan sejujur-jujurnya. Aku menyadari dosaku Tuhan. Terima kasih buat Nabi Nathan yang sudah menegur aku. Aku menyadari. Aku rela Tuhan. Aku punya kerelaan hati Tuhan. Selesaikan ini Tuhan. Sehingga aku menjadi petobat yang sejati. Saudara, jangan tunda pertobatan kita. Saya, kau semua harus
bertobat. Perlu proses panjang untuk bertobat. Menyesal belum bertobat. Menyesal minta maaf belum bertobat. Ketika kita kembali lagi kepada anak yang bungsu, penyesalannya sudah terjadi di kandang babi. Pikirannya sudah mulai berubah ketika di kandang babi. Wah, lebih enak di rumah bapakku. Para pekerjanya aja makan lebih bagus daripada ini dan tidak pernah kekurangan. Metanoia itu sebenarnya sudah terjadi di situ tuh. Tapi yang namanya metanoia itu bukan perubahan pikiran saja, perubahan kelakuan juga. Nah, ini yang perlu banyak proses. Karena kelakuan itu gak gampang dirubah. Gak gampang dirubah. Perlu proses apa? Pembersihan, pentahiran, kerelaan. Perlu proses apa lagi? Perlu proses mengandalkan Tuhan. Jangan sampai kita jauh dari Tuhan. Jangan sampai rohnya Tuhan lepas dari kehidupan kita. Perlu proses-proses itu sehingga kita benar-benar menjadi seorang Kristen yang sungguh-sungguh mengalami pertobatan. Ayo kita bertobat dari setiap dosa-dosa kita. Amin, saudara. Ayo kita bertobat. Ada sebuah quote yang sangat indah. Pertobatan itu setiap hari, saudara. Karena mungkin setiap hari kita punya sesuatu yang salah di hadapan Tuhan. Benar ya, saudara? Ayo kita bertobat. Ayo hari ini dari tempat duduk saudara masing-masing kita mulai merenungkan, Tuhan, aku masih punya salah loh Tuhan. Aku masih punya dosa loh Tuhan. Dosa yang ini loh Tuhan. Aku punya masih dosa yang ini loh Tuhan. Dan kita mulai memikirkan, merenungkan, menata kembali hidup kita. Bukannya berhenti tidak melakukan, tapi kembali kepada apa yang harus kita kerjakan. Kembali di-restore sama Tuhan. Daud di-restore, pulihkan, akhirkan, bersihkan aku, kembalikan kegirangan aku, sukacitaku, sampai aku bisa mengajarkan orang-orang. Artinya apa? Kembali bekerja seperti seharusnya, kembali melakukan seperti seharusnya. Anak yang hilang, saudara, di dalam kalimatnya dia berkata bahwa aku sudah berdosa terhadap Bapa dan terhadap sorga. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Aku mau pulang, tapi aku kerja jadi orang upahan aja. Itu pun harus bertobat, saudara. Kenapa? Karena yang Tuhan inginkan adalah di-restore kembali. Makanya tuh dikasih gaun lagi, dipakaikan cincin lagi, dipakaikan kasut lagi. Karena Tuhan mau pertobatannya sejati. Pertobatan sejati adalah hidup dipimpin oleh Tuhan. Hidup berdasarkan apa yang jadi maunya Tuhan. Dan bukan menurut pikirannya sendiri. Anak yang bungsu ini punya pemikiran bahwa aku mau begini. No. Bapak berkata, no. Itu bukan pertobatan. Pertobatan adalah kamu di-restore, dipulihkan, menyadari bagus, minta maaf bagus, kembali kepada Bapak bagus. Tapi ketika kembali kepada Bapak, biar Tuhan yang menyelesaikan dan kau kembali bekerja untuk Bapak seperti yang Bapak mau. Itu pertobatan. Bukankah kita perlu bertobat kalau kita dengar cerita ini? Pertobatan yang sejati akan membawa kita melihat bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang sungguh-sungguh menginginkan yang terbaik dalam kehidupan kita. Karena begitu kita bertobat dan pertobatan kita adalah pertobatan yang sejati, Tuhan itu
adalah Tuhan yang kita bisa lihat janji-janji dan firman-Nya adalah ya dan amin, yang selalu mendatangkan sukacita, kemenangan, damai sejahtera dalam kehidupan kita. Amin saudara. Hari ini ayo kita bertobat. Hari ini ayo kita belajar. Aku perlu bertobat. Tuhan, aku baru setengah jalan nih pertobatan aku nih. Aku sudah nyesel, aku sudah minta maaf, aku sudah tidak melakukan kesalahan itu, tapi aku belum punya sukacitanya. Aku belum mengajarkan Tuhan kepada orang-orang. Aku belum terlibat di dalam pelayanan. Kalau disuruh ngajarin, aku malu Tuhan ceritain masa laluku. Daud tidak malu mengajarkan orang-orang akan kesalahannya. Bahkan dia karang Mazmur ini. Berapa banyak orang yang ngarang lagu, ditulis kesalahan-kesalahannya. Itu kan seperti membuka aib, saudara. Benar nggak? Yang seperti yang tadi saya bilang juga, pendeta-pendeta sometimes tuh kalau di mimbar itu dia ceritakan keburukannya di masa lalu, salahnya di masa lalu, bodohnya di masa lalu mengambil keputusan. Tapi kita tahu dibutuhkan hal itu untuk proses pertobatan yang sejati. Ketika kita menginginkan, aku mau ngajarin orang, jangan sampai kayak aku dulu. Aku mau ngajarin orang, jangan sampai gak enak, menderita, tersiksa, hidup di dalam dosa. Nah, hendaklah pertobatan kita selesai sampai mengalami pertobatan yang sejati. Petrus mengalami pertobatan yang sejati. Ya, semua orang-orang yang ada di dalam Alkitab yang pernah berdosa mengalami pertobatan yang sejati. Mereka bukan orang sempurna, mereka bukan orang yang hebat luar biasa. Mereka manusia biasa yang juga mungkin bisa jatuh dalam dosa, tapi pertobatannya dikenal Tuhan sebagai pertobatan yang sejati. Nah, hendaknya pertobatan kita dikenal oleh Tuhan. Orang-orang yang pertobatannya adalah sejati. Amin saudara. Kembali melakukan kehendak Allah, kembali melakukan apa yang Tuhan mau untuk kita kerjakan, dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan lewat kehidupan kita. Dan makin banyak orang yang mengenal Kristus karena kehidupan kita. Menjadi berkat, menjadi garam, menjadi teladan bagi orang-orang yang ada di dalam kehidupan kita. Amin saudara. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biar kita berdoa saat ini. Bapa di surga, kami mengucap syukur. Kami mau Tuhan untuk bertobat Tuhan. Kami mau Tuhan memiliki pertobatan yang sejati Tuhan. Kerjakan Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Apa yang harus Engkau kerjakan Tuhan. Kami rela Tuhan. Engkau bentuk, Engkau bersihkan, Engkau tahirkan Tuhan. Engkau korek Tuhan. Engkau cabut, Engkau pangkas semua yang tidak berkenan Tuhan. Gantikan dengan hati yang baru, batin yang baru, roh yang baru Tuhan. Sukacita lagi Tuhan. Semangat lagi ketika melayani Tuhan. Semangat lagi Tuhan Yesus ketika kami harus belajar firman Tuhan. Semangat lagi Tuhan ketika kami harus dibentuk dan diajar oleh Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau memberkati setiap jemaat-Mu Tuhan yang mengikuti ibadah hari ini. Biar kami semua boleh mengalami pertobatan yang sejati. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur. Karunia Allah adalah luar biasa. Kasih karunia Tuhan luar biasa yang memampukan kami Tuhan untuk hidup keluar dari dosa kami, untuk hidup meninggalkan dosa kami, untuk hidup meninggalkan cara hidup yang lama, untuk hidup menanggalkan jubah lama kami Tuhan Yesus. Dan kami mau Tuhan diatur, dibentuk, dididik, dan dipimpin oleh Engkau Bapa. Terpuji nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan kami mengucap syukur. Kita semua sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. God bless. Shalom buat semua jemaat yang sudah hadir dan juga mengikuti ibadah secara online GKI Jire. Senang sekali bisa beribadah bersama-sama hari ini. Terima kasih kepada Pastor Iwan Santoso yang sudah menyampaikan firman Tuhan pagi hari ini. Semua jemaat sangat terberkati.
Maju terus di ladang Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Kebaktian Nawastus setiap minggu diadakan jam 10 pagi secara online streaming. Kita doakan agar seluruh jemaat diberkati Tuhan. Kebaktian JKI Host diadakan setiap minggu jam 2 via YouTube Nuraini Jire. Kebaktian JKI Penuai akan diadakan pada hari Sabtu 28 Agustus 2021 jam 2 siang via YouTube JKI Jire TV. Kebaktian JKI Hawk diadakan setiap hari Minggu jam 6 melalui via YouTube Hawk Sydney Official. Doakan agar seluruh jemaat Tuhan diberkati dalam setiap ibadah. Komsel minggu ini, Komsel ala Indo di hari Senin jam 7 PM dengan Pastor Benny Samuel. Komsel Islek setiap Rabu 7.30 bersama Pastor Donitan. Komsel Maskot setiap hari Kamis jam 7 dengan Pastor Jeffrey. Komsel Hisdel dan Siti setiap hari Jumat 7.30 bersama Pastor Villa. Komsel Kemsi di hari Jumat jam 7 bersama Miss Fanny. Connect Group Youth di hari Sabtu jam 7 bersama Pastor Yohana. Haleluya, terpuji nama Tuhan. Sebentar kita akan selesai dengan ibadah kita. Sekali lagi terima kasih banyak untuk Pastor Iwan yang sudah jadi berkat melalui firman Tuhan hari ini, terus maju di dalam Tuhan. Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, kita selesai dengan ibadah, kita terima berkat yang datang daripada Tuhan. Nyanyikan lagu pujian, mulutku penuh dengan pujian, dan kita selesai. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mari kita berdoa. Haleluya. Bapa surgawi, kami sekali lagi mengucap syukur untuk ibadah yang sudah kau berkati. Hamba-Mu berdoa untuk seluruh sidang jemaat-Mu. Terus kau berikan kekuatan, sukacita yang besar untuk menjalani sepanjang minggu ini ya Tuhan. Kami tahu Kau Yehova Jireh bagi seluruh kehidupan sidang jemaat-Mu. Mencukup-cukupkan kehidupan sidang jemaat-Mu. Memberkati, menjauhkan dari segala mara bahaya, kecelakaan, segala pengaruh penyakit COVID. Kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Biar umat-Mu boleh senantiasa tinggal bersama dengan Tuhan, menikmati kebaikan Tuhan. Kau memberkati yang membutuhkan pekerjaan karena kehilangan pekerjaan ya Tuhan. Dalam suasana COVID ini Tuhan, Kau membukakan berkat buat mereka. Kau juga memberkati untuk mereka yang keadaan kelemahan tubuh mungkin saat ini. Roh-Mu sendiri akan membawa kepada kami, kepada kebaikan-kebaikan-Mu Tuhan. Kesehatan Tuhan beri atas seluruh sidang jemaat-Mu. Terpuji nama-Mu. Kami berdoa khususnya untuk suasana pandemik yang ada. Biar Tuhan Kau juga campur tangan di dalamnya. Bahkan Tuhan melalui perkara ini kemuliaan-Mu, kebesaran-Mu dinyatakan di tengah-tengah sidang jemaat-Mu dan di tengah-tengah setiap anak-anak-Mu yang ada. Terima kasih Bapak, terima kasih. Engkau Tuhan yang berdaulat, Engkau Tuhan yang merancang, Engkau yang Tuhan yang membuat skenario kehidupan kami, menjadikan semuanya indah pada waktunya Tuhan sendiri. Terima kasih Bapa. Kau tumpangkan tangan-Mu atas setiap kehidupan sidang jemaat-Mu untuk memberkati setiap kami. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita buka hati kita, kedangkan tangan-Mu di hadapan Tuhan. Terima berkat yang datang daripada Tuhan. Bapak Ibu, kita akan berpisah satu dengan yang lain. Mari kita menerima berkat yang besar dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, bahkan persekutuannya di dalam Roh Kudus menyertai hidupmu dan hidupku mulai sekarang bahkan sampai selama-lamanya.
Haleluya. Mari semua kita berkata, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Kita akan ada Zoom meeting sebentar. Kalau saudara bisa bergabung bersama-sama untuk boleh bisa bertegur sapa satu dengan yang lain. Tetap kuat, tetap sehat. God bless you. Shalom.